saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kami percaya luar biasa karena kasih Tuhan tidak terbatas, karena kasih Tuhan luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita duduk diam. Kita mau datang ke hadiratnya. Kami berterima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Kalau kami diizinkan untuk beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya itu tidak mengurangi hadirat-Mu untuk masuk ke dalam rumah-rumah. Kami undang untuk hadirat-Mu datang ke tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan sebab kami percaya Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa.
Sekali kita katakan sama-sama, ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Urusanku penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Tinggikan diriku mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasiku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit, kebesaran-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Haleluya, Kau yang layak ditinggikan, disembah, diagungkan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat suara kita buat Tuhan. Haleluya. Kami tak perlu takut, sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Karya-Mu luar biasa Tuhan, tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya, haleluya,
telah tergantikan Bapa, kami siap untuk bersenang-senang dengan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri di rumah, kita puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita melompat buat Tuhan lebih lagi. Selalu bersyukur Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku.
Dalam hitungan ketiga kita deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset lipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Kasih berlama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu bersembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk Tuhan. Hari ini kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau tak memelihara jiwa kami, Engkau tak mendengarkan jiwa kami. Sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bersama umat-umat yang tinggal di rumah mereka masing-masing maupun dimanapun mereka berada. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, jamah hati kami, pikiran kami. Sehingga firman pada hari ini dapat kami terima. Dapat kami jadikan terang di dalam jalan kami. Sehingga kami mengerti arahan-Mu, kami mengerti tuntunan-Mu, kami mengerti visi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu pada hari ini, kami mau deklarasikan firman-Mu. Sebab kami percaya firman adalah Engkau sendiri. Mari kita deklarasikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk melakukannya dan menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online Bapak Ibu ya. Ibadah online yang kita selenggarakan GBI Villa Permata Regensi 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih yang sangat luar biasa Saudara, karena mulai Sabtu kemarin keluarga yang isolasi mandiri, puji Tuhan di tempat kita tinggal satu keluarga saja. Tinggal satu keluarga dan saya pantau keadaannya senantiasa baik Saudara, terkendali. Paling hari Senin nanti sudah selesai yang isolasi. Jadi tinggal satu keluarga saja Saudara ya. Namun demikian untuk perbuatan baik tetap kita lakukan. Karena di luar gereja kita masih ada juga Saudara ya, dari Oasis masih ada beberapa. Itu yang kedua Saudara, ini memasuki bulan Agustus, sebentar lagi nanti kita masuk pada hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus. Seperti biasanya gereja ini melakukan kegiatan, jadi bukan gereja yang mati Saudara ya, gereja yang hidup, gereja yang melayani, gereja yang menjangkau tidak hanya jiwa-jiwa dewasa, tapi juga anak-anak. Itu sebabnya pada tanggal 17 Agustus nanti akan diadakan lomba Saudara ya, lomba bagi anak-anak sekolah minggu. Nanti gereja mempersiapkan hadiah. Bapak Ibu yang memiliki hadiah atau ada berkat lebih, boleh juga mau bilang, Pak nanti hadiahnya dari saya, boleh. Ya, seandainya toh tidak ada, nanti gereja yang akan menyediakan hadiah dalam lomba nanti Saudara ya. Lomba nanti hanya khusus untuk anak-anak sekolah minggu, tetapi nanti kalau ada perkembangannya, Pak yang tua juga kepengen lomba, silahkan saja. Kemarin kita adakan lomba selfie keluarga Saudara ya. Selfie keluarga, suami istri selfie. Tapi rupanya di gereja kita ini kalau suruh selfie bersama-sama suaminya atau istrinya itu pada malu-malu. Sehingga kemarin cuma ada 3 orang ya, otomatis mereka menjadi juara 1, 2, 3 Saudara ya. Itu beberapa agenda minggu selama bulan Agustus. Bapak Ibu dan sekalian, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 2. Ulangi, 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Kita ulangi Saudara. 3, 2, 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan itu adalah ya dan
amin. Maka khotbah pada hari ini, janji Tuhan ya dan amin. Saya ulangi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Allah, janji Tuhan sejak purbakala sampai hari ini, ya dan amin. Jadi saudara tidak perlu meragukan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan di dalam 2 Korintus 1:20, ya. Bukan ya dan tidak, atau mungkin, tetapi apa? Ya dan amin. Saudara, meskipun janji Tuhan itu ya dan amin, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, banyak di antara kita yang tidak bisa sampai pada janji Tuhan. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Beberapa di dalam tokoh dalam Alkitab mengalami itu. Itu sebabnya pada hari ini kita mau bersama-sama belajar dari beberapa tokoh, 2 orang tokoh. 2 orang tokoh ini satu tim, satu gereja. Nah, mungkin begitu saudara ya. Satu tim, satu gereja, atau mungkin satu keluarga ya, yang bersama-sama untuk masuk pada janji Tuhan, tetapi mereka tidak dapat menikmati janji Tuhan. Kita akan belajar mengenai kehidupan ya hamba Tuhan, yaitu Musa dan Korah. Kita akan belajar kehidupan Musa dan Korah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ulangan 34 ayat 10, di dalam Ulangan 34 ayat 10, di sana dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka dengan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel setelah Musa yang bisa bertatap muka dengan Tuhan, muka dengan muka. Bahkan Musa itu bermesra-mesraan dengan Tuhan, tatap muka dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Musa ada halnya orang yang intim dengan Tuhan, dikenal baik oleh Tuhan dan Musa mengenal baik Tuhan. Musa juga orang yang pernah dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulahnya. Musa juga orang yang punya pengalaman membelah laut. Musa juga punya pengalaman bagaimana memberi makan 5.000 orang lebih dengan iman. Musa juga pernah memerintahkan gunung mengeluarkan air. Musa pernah menjernihkan air yang rasanya pahit. Musa sangat luar biasa prestasinya. Tetapi Alkitab mencatat Musa tidak sampai pada janji Tuhan. Musa tidak dapat menikmati janji Tuhan. Demikian pula tokoh namanya Bani Korah. Bani Korah di dalam Bilangan 16 ayat 1, ya, siapakah Bani Korah? Kita lihat 16 ayat 1 dikatakan demikian. Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak Eliab dan On bin Palet, ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Korah ini adalah keturunan Lewi, ya. Korah ini keturunan Lewi dari Bani Kehat. Dia adalah keturunan imam yang tugasnya di ayat yang ke-9, tugasnya adalah membersihkan ruang Maha Kudus. Membersihkan ruang Maha Kudus. Enggak semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus, tetapi Korah bisa masuk ruang Maha Kudus. Korah ini dekat dengan Tuhan. Dia membersihkan ruang Maha Kudus dan menjaga tabut perjanjian Allah. Kita lihat tabut perjanjian Allah, orang nyenggol aja mati. Tetapi Korah ini bisa dipercaya merawat, menjaga tabut perjanjian, saudara. Saudara dapat bayangkan betapa dekatnya Korah ini dengan Tuhan. Betapa Korah ini bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Maka di dalam Mazmur 41, Korah menulis sebuah lagu. Seperti rusa
merindukan air. Korah sangat mengenal Tuhan. Korah sempurna mengenal Tuhan. Di dalam Mazmur 41 sampai 48 bagaimana karya-karya Korah memuliakan Tuhan. Korah mengenal secara sempurna Allah. Tetapi Alkitab mencatat Korah juga tidak dapat sampai pada janji Tuhan. Korah tidak selesai. Korah tidak dapat menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa Musa yang hebat, Korah yang hebat, Musa yang mengenal Tuhan sempurna, Korah mengenal Tuhan secara sempurna, tetapi mereka bisa tidak sampai pada janji Tuhan, tidak bisa sampai pada Kanaan yang berlimpah susu madu. Banyak di antara kita, saudara, yang rindu janji Tuhan digenapi, tetapi tidak sampai. Bahkan ada yang rindu sakit, suaminya mau sembuh. Begitu suaminya sembuh, dianya yang enggak sembuh, meninggal. Ada yang janji, nanti kita mau menikah. Begitu mau menikah 2 hari, ternyata positif COVID, batal, hotelnya enggak jadi. Ada yang mau menikah, ternyata waktu hari H, pasangannya meninggal karena COVID. Ada beberapa orang kita lihat di sekitar kita, orang-orang yang tidak dapat menikmati, tidak sampai pada janji Tuhan. Terlepas itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat beberapa hal yang menjadikan Musa dan Korah gagal menikmati janji Tuhan. Yang pertama, mereka gagal menikmati janji Tuhan, khususnya Musa, karena Musa marah. Kita lihat di dalam Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa tidak bisa masuk Kanaan karena Musa marah. Bukan marah yang biasa saudara, karena marah biasa itu manusiawi. Marahnya Musa sampai tidak bisa mengendalikan diri. Di dalam Bilangan 20 nanti baca di sana, karena Musa itu di dalam Bilangan 16, Musa itu didemo, diprotes sama Korah, akhirnya Musa stres. Musa marah. Dan Musa akhirnya tidak bisa mengendalikan diri, karena didemo, diprotes sama jemaahnya, sama pengikutnya. Akibat Musa marah dan tidak bisa mengendalikan diri, maka Musa tidak dapat menangkap perintah Tuhan. Dan akibatnya dia tidak bisa mengendalikan diri. Pada waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk menunjuk batu karang agar keluar airnya, Musa melakukannya dengan cara apa saudara? Memukul batu itu sehingga batu itu pecah. Mengeluarkan air sih mengeluarkan air. Akibatnya Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena marah. Marahnya sampai tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa Musa marah nggak bisa mengendalikan diri? Karena Musa diprotes sama jemaatnya. Saudara, ayo belajar. Belajar jadi jemaat yang rendah hati. Karyawan yang rendah hati, pekerja yang rendah hati. Jangan dikit-dikit protes, memberontak pimpinan, otoritas. Orang yang suka protes, suka memberontak, biasanya orang itu sukar diarahkan. Sukar diarahkan, semaunya dewe saudara. Ya, Musa itu yang hebat aja diprotes saja stres, apalagi ketua Kersel. Diprotes sama anggotanya, ya stres. Ya, saudara di perusahaan diprotes sama anggotanya, stres. Ibu-ibu, anak-anak, ayo jangan pernah memberontak otoritas.
Anak-anakku di rumah, jadilah anak-anak yang baik, yang rendah hati, yang mau diarahkan, bisa diajak ngomong, bukan protes. Memberontak pada otoritas, memberontak pada orang tuamu, melawan orang tuamu, dan saya yakin kamu sulit diarahkan. Sehingga kamu nanti tidak sampai pada janji yang Tuhan janjikan. Saya rindu semua anak-anakku semuanya, jemaat dan anak-anak jemaat, cucu jemaat, semuanya bisa sampai pada destiny Tuhan, janji Tuhan. Makanya ajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rendah hati, yang tidak gampang marah, tidak gampang berontak, tidak gampang emosi, ya, yang gampang diarahkan. Kita lihat di dalam Bilangan 16 ayat 10 saudara. Bilangan 16 ayat 10. Demikian, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu dari Bani Lewi, dan sekarang kamu mau pula kamu untuk pangkat imam. Nah ini Musa nasihati sama Korah. Tapi Korah enggak mau. Korah tetap memberontak. Yang pertama, Musa tidak bisa masuk ke Kanaan karena Musa marah, tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, ya, Korah tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena Korah memberontak. Korah memberontak kepada Musa seperti saya sampaikan tadi. Yang ketiga, karena Korah fokusnya kepada apa saudara? Jabatan, pangkat. Jabatan, pangkat. Bapak Ibu, kamu yang bekerja, fokusmu bukan pada jabatan atau pangkat. Nasibmu tidak tentukan jabatan, pangkat, tetapi nasibmu ditentukan oleh bagaimana karya Tuhan atas hidupmu. Kasih karunia Tuhan atas hidupmu. Memang iya, kamu bekerja di perusahaan itu skillmu dipentingkan, diperlukan. Tetapi jika engkau bekerja berdasarkan kemampuanmu, waktu kemampuanmu hilang, berkatmu hilang. Kalau kau bekerja berdasarkan kebaikan orang, waktu kebaikan orang berubah, berkatmu hilang. Mari kita sadari, kalau kita bekerja, kita mengandalkan Tuhan. Sehingga saat kondisi pekerjaan kita tidak baik, berkat Tuhan tetap ada. Itu bedanya orang bekerja mengandalkan kekuatan dengan orang bekerja mengandalkan Tuhan. Kalau orang bekerja mengandalkan kekuatan, waktu kekuatannya turun, berkatnya turun. Tapi kalau orang bekerja mengandalkan Tuhan, waktu kekuatannya turun, berkatnya tetap sama. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah tidak berdayaan kita, berkat Tuhan itu melimpah. Itulah kasih karunia. Tidak semua orang yang pintar dapat posisi. Kadang-kadang kita frustasi, lihat orang yang di bawah kita tidak pintar, tapi posisinya lebih baik, nasibnya lebih baik. Itulah kasih karunia. Jangan iri. Ya, jangan iri. Di gereja pun kalau engkau melayani, jangan fokus pada posisi, tapi fungsi. Ini Korah sudah punya jabatan, membersihkan ruangan, menjaga tabut Tuhan, tetapi Alkitab masih mencatat. Sekarang mau pula kamu menuntut apa? Pangkat imam. Masih pengen jadi imam, sudah punya posisi. Ayo, di gereja ini bukan tempatnya lomba kompetensi, tetapi di gereja tempat lomba kerendahan hati. Yang jadi hebat di gereja ada orang yang rendah hati. Di gereja itu yang kuat yang mau ngalah, yang hebat yang ngalah. Untuk apa kita di gereja rebutan posisi? Mari kita fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya itu baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan fokus kepada posisi, fokus kepada Tuhan. Maka kamu akan menerima janji Tuhan. Yang berikutnya, Korah dan Musa tidak dapat masuk ke Kanaan, khususnya Korah, karena Korah meragukan janji Tuhan. Di dalam Bilangan 16 ayat 13 sampai 14 kita baca,
belum cukupkah bahwa Engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga Engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Yang 14, sungguh Engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakah Engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Saudara, yang paling berbahaya, engkau marah, engkau tidak bisa mengendalikan emosimu, engkau memberontak, engkau tidak fokus lagi pada pelayananmu kepada Tuhan. Puncaknya engkau mulai meragukan apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin itu mulai engkau ragukan. Itu sebabnya saudara, simpan janji Tuhan itu di dalam hati. Jangan disimpan di pikiran. Kalau janji Tuhan kamu simpan di pikiranmu, kamu akan ketakutan. Kenapa? Karena pikiran dipengaruhi mata dan telinga. Waktu saya sakit saudara, saya kena COVID. Cerita di luar banyak orang gak lolos, banyak orang mati. Apalagi saya menyadari pernah disuruh dokter pasang ring. Ginjal saya pernah mengalami penurunan. Waktu saya masuk saudara, saya mulai ngomong komorbid. Wah, tuh ada komorbid ini. Gimana? Tetapi saya waktu didorong, tempat tidur saya masuk di dalam ruang perawatan, saya ingat janji Tuhan. Saya ingat kata-kata saya. Jangan simpan janji Tuhan di pikiran, tapi simpan di hati. Itu artinya terbaik, iman. Kalau di pikiran kita akan mikir komorbid, apa lolos? Enggak mungkin. Kalau kamu simpan di pikiran, kamu akan bilang, ini pandemi, enggak mungkin dapat cuan, enggak mungkin dapat untung. Makanya simpan janji Tuhan dalam hati. Tidak akan gampang diragukan saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Korah meragukan janji Tuhan. Memang yang dia protes itu Musa. Apa mungkin kita mau sampai di tanah Kanaan? Tetapi Tuhan melihat Korah memberontak. Korah meragukan janji Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Villa Permata Regensi 2, jangan pernah engkau meragukan janji Tuhan. Melalui gembala-gembalamu, melalui para pemimpin rohanimu, melalui mentor-mentormu, bapak rohanimu. Tangkap setiap perkataan positif, tangkap setiap janji Tuhan. Melalui gembalamu, melalui para mentormu, melalui gembala pembina kita. Dan katakan untuk janji itu, amin. Maka kami percaya, saya percaya, Anda, anak-anak Anda, cucumu, bahkan keturunan yang belum kelihatan, engkau akan menerima janji itu. Asal engkau menyimpannya dalam hati, tidak meragukannya. Sekalipun yang menyampaikan orang-orang yang kelihatannya saudara, ya tidak kredibel. Tetapi waktu dia menyampaikan janji yang indah, katakan amin. Pasti kamu akan menerima, pasti hidupmu akan berubah. Pasti anakmu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Anakmu akan mendapatkan jalan yang terindah. Sehingga kita semuanya dapat memasuki janji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan. Biar kita semuanya dapat bersama-sama menikmati janji Tuhan. Jangan pernah membiarkan amarahmu sampai menjadikan engkau emosi dan tidak bisa mengendalikan diri. Jangan sampai engkau memberontak karena kondisimu. Jangan sampai fokusmu hilang. Engkau fokus kepada posisimu, bukan kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, engkau mulai meragukan janji Tuhan. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang membantu dalam musik untuk naik atas mimbar. Kita akan nyanyikan Yesus telah mati bagiku. Kita akan siapkan perjamuan kudus pada hari ini. Kita percaya melalui sakramen perjamuan kudus ini, hidup kita diubahkan. Kita dilindungi, kita dipulihkan, kita dijaga, darah kita disucikan. Sebab
Dia telah mati untuk kita. Katakan, Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan, Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, Kuasamu yang pulihkan, kuasamu biarlah saudara pada pagi hari ini yang sakit disembuhkan, dipulihkan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui perjamuan hari ini. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Kuasamu memulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan kami. Kami percaya Engkau menyembuhkan kami Tuhan. percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang Kami melepaskan pengampunan kepada orang bersalah kepada kami. Duka dan penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan duka penderitaan yang Engkau alami, Tuhan. Engkau sampai meneteskan darah-Mu di kayu salib, bahkan tetesan darah yang terakhir. Engkau persembahkan nyawa-Mu, tubuh-Mu untuk kami. Kami yang tidak berharga menjadi berharga di mata-Mu oleh karena kuasa darah-Mu. Kami yang sakit menjadi sehat oleh karena kuasa darah-Mu. Kami yang tidak layak menjadi layak, Tuhan. Kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kami tanggalkan segala beban kami, dosa-dosa kami. Hati kami, pikiran kami sangat tertuju kepada Engkau, Tuhan. Sehingga kami layak masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus sakramen ini berikan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan yang sudah dewasa. Oleh sebab itu setiap kita yang sudah mulai dewasa, sudah percaya Tuhan Yesus, wajib mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu malam pada waktu Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecah ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur.
sakramen. Demikian pula ia mengambil cawan anggur pengucapan syukur dan berkata, cawan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada perjanjian baru dimeteraikan oleh kuasa darahku. Perbuatan ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh gerejamu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-mu yang hari ini Tuhan membuka channel ini, sehingga melalui firman-Mu pada pagi hari ini, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan, mereka semuanya diberkati. Mereka semuanya diberkati. Aku berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, mereka yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, biar Engkau mengunjungi mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, sakit virus corona apapun juga, pada pagi hari ini aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Pergi dari tubuh anak-anak Tuhan, sebab tubuh mereka ada bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. Mereka sembuh, mereka tahir dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami pergumulan Tuhan, keluarga mereka, biarlah mereka menerima janji-Mu ya dan amin. Di tengah-tengah kesukaran, mereka mendapatkan kemudahan dari Tuhan. Mereka tidak tawar hati, mereka tidak emosi, mereka tidak memberontak, bahkan mereka tidak meragukan janji-Mu. Maka janji-Mu berlaku atas mereka. Di dalam nama Yesus, di tengah-tengah kesukaran, anak-Mu mengalami kemudahan, anak-Mu mengalami kemudahan, anak-Mu mendapatkan berkat berlimpah-limpah Tuhan. Apa menjadi pergumulan mereka? Engkau yang mendengarkannya, Engkau yang akan menjawab Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Anaknya, cucunya Tuhan akan Engkau berkati, sebab janji-Mu, anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta, tapi mereka akan jadi berkat. Jadikan anak cucu hamba-Hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih buat hamba-Mu telah melayani pada hari ini Tuhan. Para musik WL Singer Tuhan, multimedia, sound system Tuhan, berdoa diberkati mereka, berkati pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, mereka telah melayani Engkau, mereka memberikan terbaik hari lepas hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau memperhatikan mereka, Engkau menjaga mereka, melindungi mereka. Segala kebutuhan keperluan mereka Engkau akan menjawabnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami ucap syukur sampai saat ini banyak kesembuhan. Angka kesembuhan telah melampaui angka kepaparan. Aku percaya tidak lama lagi Tuhan, bangsa kami akan keluar dari pandemi ini. Apabila tanggal 2 nanti ditentukan akhir maupun lanjut daripada PPKM darurat ini,
Kami menyerahkan kedatangan kuasa-Mu. Urapi para pemimpin kami, presiden, wakil, seluruh jajaran staf yang ada, agar mereka dapat memutuskan yang terbaik bagi bangsa kami, khususnya Satgas Covid Tuhan, yang dibentuk dari daerah sampai pusat, sampai pelosok-pelosok. Berkati agar segala keputusan pemerintah itu yang terbaik bagi kami, dan Tuhan yang mengarahkan para pemimpin kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Wiryo Hadi. Tuhan berkati, Tuhan Pendeta Aredino, berkati Tuhan, berkati anak cucu mereka, berkati keluarga mereka, pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka. Bahkan gereja-gereja yang saat ini sedang mengadakan online, Engkau memberkati mereka. Yang tidak menyelenggarakan online pun Engkau memberkati mereka, sehingga gerejanya tetap menjadi, oh Tuhan, institusi kerajaan Allah dimanapun mereka melayani. Jiwa-jiwa dapat tergembalakan dengan baik. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat hamba-hamba-Mu Tuhan kesembuhan dari Covid. Oh, dan kami ucap syukur gereja-Mu Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga. Dan kami percaya, oh satu keluarga lagi selesai sembuh. Tidak ada lagi kami dengar ada berita yang terpapar. Tidak lagi kami dengar berita duka cita. Bahkan telinga kami tidak akan mendengar sirine ambulan yang lalu lalang di kota kami. Tuhan, tidak ada lagi. Kami hanya mendengar ada sorak-sorai kemenangan, ada mujizat yang luar biasa atas kota kami, sehingga kami, keluarga kami dapat kembali beraktivitas, berusaha, anak-anak kami dapat sekolah kembali normal. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya menutup channel ini, Tuhan, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Kristus, sebelum Engkau meninggalkan channel ini, kembali pada aktivitas kegiatanmu, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila kasih anugerah dan sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.